jangan lupa follow Instagram saya karena tadi udah masuk story tuh ya. Lihat tuh, yang nonton 12 juta selama 12 tahun. Saya 12 tahun lagi kamu udah punya anak ya, jangan ya. Udah nikah kan, sekarang umur berapa? 19 kan? Nah, saya 12 tahun lagi, saya bapak ya pakai kursi roda Pak. Puji Tuhan, 12 tahun lagi saya 69 saudara ya, bapak 65. Ya sehat pasti. Pakai kursi roda itu sengaja supaya ngelihat perhatian jemaat. Nah, saudara yuk kita lihat, jaga hati tetap setia. Mumpung saya selalu bilang begini, saya senang di gereja perintisan Pak. Jangan sekedar Pak undang saya biar sekali kebaktian juga nggak masalah. Kenapa? Karena disinilah kita diuji Tuhan. Bisa nggak kita menjadi bagian hidup ini mesti ada sejarahnya Pak. Kalau Bapak mati, saya mati, Ibu mati, mesti ada cerita baiknya. Jangan kalau udah mati kita nangis, gembala kebaktian, tapi di belakang jemaat ngomongin dia mati, mendingan mati dari dulu tuh orang. Di jemaat udah kerjanya ngomongin orang aja. Tuhan udah baik 2 tahun didiemin dan mati dia kan. Nah itu jangan. Kalau kita mati tinggalin dunia, biar orang ceritain, nih orang nih dulu pelayanannya biasa aja tapi main keyboard setia. Nah enak gitu saudara ya. Sumbangan juga buat jandanya banyak saudara ya. Nah kita akan belajar. Kalau saudara lihat tokoh ini maka saudara pasti tahu. Saudara mungkin ini nggak tahu, ini mungkin nggak tahu, tapi kalau ini pasti saudara tahu. Kalau nggak tahu bertobatlah, mumpung gereja ini masih sebulan ya. Ini Daniel ada di kandang singa ya. Jangan lupa, saya sekarang ikut-ikutan anak-anak muda. Saya bikin TikTok juga saudara ya. Tapi saya nggak cari duit dari medsos. Saya pendeta beneran saudara ya. Kalau ada pendeta dapat duit dari medsos akibat nggak apa-apa, tapi kalau tujuan nggak boleh ya saudara ya. Karena sudah dagang firman itu nggak boleh. Nah mari kita lihat, jaga hati tetap setia. Satu ayat pembuka yang akan kita baca ini luar biasa sekali. Saya tipe pengkhotbah yang senang membahas satu perikop. Ya saya mungkin beda-beda, ada pendeta yang suka ayat sono, ayat sono. Saya suka satu cerita. Ayo kita lihat. Sudah ada jenis manusia kayak begini dan sekarang 2023. Jadi 2723 tahun kemudian saat kita duduk, susah banget manusia melakukan ini gitu ya. Perhatikan baik-baik khususnya saudara yang bekerja, karyawan ya, belajar dari Daniel. Saya pendeta sebetulnya nggak ada kerjaan lain, saya cuma khotbah aja tiap hari Minggu. Jadi semua punya tanggung jawab. Tanggung jawab saya sebetulnya lebih berat dari saudara. Saudara dagang, karyawan kadang-kadang bohong-bohong, cincai gitu. Pendeta ngoceh di sini benar, jalan keluar mesti benar. Jadi lebih susah pendeta. Karyawan bulanan tetap gajian, pendeta enggak. Pendeta salah dibunuh, dihukumnya seumur hidup. Giliran jenderal matiin orang, sebentar aja balik lagi, ntar kalau keluar sumbang gereja impas ya. Jadi lebih susah jadi pendeta ya. Saudara jangan bilang pendeta mah enak ngomong doang, kita kan yang susah. Oh saya lebih susah Bapak Ibu, telat diomongin ya, salah ngomong dimusuhin ya kan. Jadi harus hati-hati. Nah ini untuk para karyawan, dengar baik-baik. Kemudian para pejabat tinggi dan wali raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Enggak didapat satu kesalahan apapun. Jangan lupa bagian medsos foto saya dong, buat arsip. Udah ngomong udah gaya begini kan foto. Lu tadi nyanyi gue foto. Bagi batik baru nih, beragam hijau-hijau di chord. Hari ini chord katanya hijau. Foto dong ya. Sebab ia, lihat perhatikan baik-baik. Sebab ia setia dan tidak didapati. Perhatikan baik-baik ibu-ibu dengar. Suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Daniel nggak didapatin kesalahan dalam hal tanggung jawab. Apalagi saudara maaf nih ya, mumpung baru Pak Gembala ya, para pengerja ya, belajar nih dari Daniel, nggak didapati kesalahan. Orang Kristen banyak anjing cainya saudara. Ya kan takut jauh ya. Soalnya di note bagus kan. Takut cincainya saudara, cepet Kalau perlu video 1 menit ya. Penting itu bukan. Tadi saya udah masukin kan orang nanya. Ini GBI Haifa apa tuh? Saya nggak tahu kepanjangannya loh Pak, belum kasih. Tapi saya bayangin Haifa itu di Israel, saudara kan? Tahu dong Haifa tempat apa? Itu tempat yang paling luar biasa. Harus senyaman Haifa di Israel, saudara ya. Jadi nanti besok minggu depan saudara masuk pakai jaket semua, dinginnya akan 2 kali dari ini. Wah, di mana nih Haifa musim dingin? Ya. Siapa itu Daniel, saudara?
Daniel adalah salah satu dari 4 orang Ibrani yang kerja di masa pembuangan. Jadi mumpung masih baru kita belajar Alkitab, Israel tidak setia lalu diusir oleh Tuhan, kalah di dalam perang dengan Nebukadnezar. Israel dibagi 2, saudara ya. Saudara jangan kul-kul, doa-doa, nyembah-nyembah bagus, tapi kalau sejarah Israel nggak tahu juga kelewatan. Nanti anak saudara nanya, Oma, Israel apa? Tanya aja mau guru sekolah minggu, nggak boleh ya, mesti tahu. Lalu Israel dibagi 2, setelah Salomo mati terpecah 2, selatan dan utara. Kalau saudara udah ke Israel, saudara ke Yerusalem, itu namanya Israel Selatan. Ibu kotanya Yerusalem. Kalau saudara udah ke Israel, pergi ke Tiberias, Gunung Hermon, itu namanya Israel Utara. Ibu kotanya Samaria. Dia bikin juga kota kudus versi sendiri. Kalau di sana tempat doanya ada di Yerusalem kuno, yang udah ke Israel Bapak tahu ya, udah ya. Nah kalau di Samaria, di utara itu bukit doanya itu ada, saudara pernah dibawa ke tempat Yesus dipermuliakan dengan Elia dan Musa. Nah, Gunung Tabor itu tempat dia nyembah. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ya, pasal 3 yang Yesus bilang begini, pasal 4 sama perempuan itu, tiba saatnya saudara tidak lagi nyembah ke Yerusalem, ke Samaria, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Israel orang Kristen tidak ada kiblat. Kalau saudara pergi ke Israel, bukan nyembah-nyembah, nyari-nyari suara Tuhan, bukan, liburan. Lalu pergi ke tempat bersejarah, berdoa boleh, tapi tidak ada istilah katam, tidak ada aturan berdoa di Yerusalem, enggak. Karena di Max One pun Tuhan Yesus ada, amin. Jadi yang belum ada duit, enggak ke Israel, jangan merasa berdosa, biasa-biasa aja. Retreat bisa juga di puncak. Saya tanggal 21 retreat, saudara doain. Retreat pertama kali di seluruh dunia saya yang buat retreat di Thailand. Belum pernah ada, tahu kan? 21 sampai 25 saya retreat di Thailand. Pak Gembala bilang, gila lo ya bikin di Thailand. Semua pendeta ngomongin lu, nggak apa-apa. Buktinya pesertanya 33 penuh ya, saudara. Bisa di Thailand ngapain? Ya di hotel kita ibadah kayak begini. Siang belanja. Yuk kok belanja? Iya, lu juga di kota habis ibadah belanja sama kan saudara. Ya cuman kok bedain tempat. Lu suka menghakimi orang lu para pendeta gitu. Saudara tahu saya 33 peserta. Nih dikit aja, harganya cuma 7.800.000. Orang kalau tur ke Bangkok 10 jutaan saudara. Karena yang punya travel Kristen bilang, lu kasih dong, gua mau ibadah. Nggak perlu gua pergi ke kuil Buddha. Dari 33 saudara yang bayar full cuma 3 orang. Itu juga peserta dari Sangir, ongkosnya aja lebih mahal. Terus yang 30, puji Tuhan lo, ada lo yang sponsorin orang gitu. Ya maksudnya ada diskon. Misalkan lo bayar berapa, sanggup 4 juta, ada yang tombok-tombokin. Makanya jadi orang itu jangan pesimis gitu ya. Gua nggak ambil cuan sendiri tuh kan. Kalau Bapak nyumbang 10 juta, ada 10 orang diskon 2 juta. Kan lumayan murah. Dan begitu tahu begitu banyak yang daftar. Saya bilang terlambat, 5 gadis bodoh terlambat. Saya ceritain minggu lalu di THB, Pak saya mau dong diskon. Memang loh, mentalnya diskon. Yang kami pergikan itu justru malah pengerja-pengerja gereja. Kayak soundman, kayak apa. Gereja yang saya layani, saya lihat gini, lu berapa tahun pelayanan sih? 15 tahun, kemana aja? Enggak, paspor ada? Enggak ada, asal lu. Mental lo miskin. Orang tuh mesti punya paspor ya Bapak Ibu biar nggak pergi beriman aja. Lo punya bude berangkat, lo punya berangkat jadi macam-macam gereja pergi. Saya izin sama gembalanya, bukan mau nyuri karena saya juga kan nggak penggembalaan. Jadi kita mau pergi ya. Sudah nanti lihat foto-fotonya ya. Kesel deh lo ya. Nah mereka berhasil masuk dalam lingkungan istana. Jadi waktu mereka begitu Salomo mati, Israel terbelah 2. Lalu semua nabi menasihatkan bangsa ini nggak benar, maka sekitar tahun 700 dan tahun 500, tahun 700 Samaria bubar, dijajah, mereka diserakin, diaspora, lalu bangsa lain masuk ke Samaria. Makanya kalau saudara ke Tiberias banyak orang Arab, betul ya Pak ya? Ada orang Jordania segala macam. Emang sengaja dikawin-kawinin di situ. Tapi yang selatan Kudus, selatan tidak pernah kawin campur, makanya mereka sombong, merasa dirinya paling kudus, menghakimi yang di sana. Yesus ditolak di tempat yang kudus, makanya Yesus banyak pelayanan di Galilea. Nah, gitu sejarahnya. Minimal kalau cucu nanya, terangin begitu, biar dia gini, oma gue jago loh. Nah, habis itu kalau ditanya lain lagi, tunggu Pario khotbah. Gitu, ya. Nah, mari kita lihat. Dan raja menetapkan bagi mereka pelapur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, jadi 4 orang lolos diseleksi. Kenapa mereka berempat lolos? Karena mereka juga dari turunan darah biru, orang keraton.
Orang-orang yang ada di lingkaran istana atau orang-orang yang kastanya tinggi itu pendidikannya bagus. Contoh Musa dengan bangsa Israel beda langit dan bumi. Kenapa? Karena Musa dididik oleh orang-orang berilmu. Yang lain kan cuma kuli, saudara. Jadi saudara perlu belajar. Kalau ada kul, jangan cuma asal store muka. Belajar, dibaca, saudara ya. Karena ada teman saya sok banget kalau ngomong, saya udah loh, kom 100, 200, 300, saya kelakuan nipu juga, nggak ada gunanya, saudara. Jadi kalau belajar itu, apa yang dipelajari ya dikerjakan. Kalau cuma mau ikut kom sampai 1 juta juga bisa, saudara. Ikut doang. Yang dibutuhkan hari-hari ini adalah pembuktian dari apa yang sudah kita kerjakan. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Azaria dinamai Abednego. Jadi kalau kita dengar nama Sadrak, Mesak, Abednego itu nama orang Kasdim, nama orangnya negaranya Nebukadnezar, saudara ya. Tapi karena ada di Alkitab, jadi orang Kristen bolehlah pakai nama itu ya. Kalau Abednego biasanya orang Batak, saudara ya. Si Abednya itu, gitu kan ya. Nah, kalau Mesak ini biasanya banyak orang Manado, hobi Mesak, ya kan? Malu aku malu, pada sebut merah. Nah, ya. Misael ini juga Manado biasanya, kalau nama cewek ya, padahal itu cowok ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi itu latar belakangnya. Kenapa Daniel sampai dipilih? Karena Daniel memiliki kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani bukan tubuhnya lengkap. Maaf gitu, ada orang nggak punya tangan, dia tetap jasmaninya sehat. Buktinya Nick Fujisik cuma kalau nggak punya tangan tidak lengkap aja gitu. Tetapi tidak menghilangkan kasih karunia Tuhan. Lihat, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah. Jadi maaf Bapak Ibu dan saya harus setiap hari belajar untuk tidak ada celah. Ya. Lalu yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yang punya ini saudara, hikmat, pengetahuan, ilmu, hanya orang yang rajin baca. Kalau saudara baca pengetahuan-pengetahuan, saudara menjadi orang yang berpengertian. Tapi kalau baca Alkitab terus berhikmat. Beda hikmat sama pandai loh saudara. Orang pandai itu yang korupsi ditangkap KPK itu semua orang pandai. Karena dia pandai mengatur-ngatur anggaran ya kan. Tapi kalau hikmat dia tahu ngatur-ngatur tapi nggak boleh ya kan. Kalau orang berhikmat masih korupsi namanya orang bebal. Orang bebal itu definisinya orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Orang bebal tahu Yesus juru selamat tapi tidak mempercayakan dirinya bahwa Yesus akan menjaga hidupnya. Itu namanya orang bebal. Orang bebal itu tahu jam 8 ibadah, datang 8.20, itu bebal. Jadi saudara yang di sini udah jadi contoh yang baik, jangan terlambat lagi ya. Jangan nanti kan gereja udah rame, puji-pujian, WL-nya dulu nyanyi cuma 2 lagu, sekarang kalau nyanyi lama, mendingan kita telat aja. Nah itu bebal ya, hati-hati. Nah lihat, cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim. Wow, ini luar biasa saudara. Mereka kan orang pinter, makanya diajarin gampang. Di gereja Pak Gembala, jangan heran ada orang yang kepalanya kayak di semen. Diajarin kayak apa kagak ngerti, terus diketok juga nggak ngerti. Ya udah terimalah. Tuhan selalu izinkan di gereja ada yang jam 7:05. Jam 7:05, tahu jam 7:05. Ya, selalu ada. Jangan pernah pikir di gereja semua orang baik. No. Tuhan dengar baik-baik Pak, pasti Tuhan izinkan ada yang korslet nih di jemaat ini nanti. Supaya apa? Supaya tadi yang kita ngobrol, manusia mengajarkan manusia. Nggak bisa penggembalaan kambing dombanya semua nggak ada yang cacat, harus ada supaya kita semakin kuat. Mumpung masih sebulan, yang segini banyak harus kompak, harus terdata semua kan. Nanti kita retreat Pak. Bisa kita cari sponsornya Pak, asal kompak ya kan. Iya benar. Tapi saya udah nggak mau Pak retreat ke Puncak. Jakarta Cipanas 6 jam, Jakarta Malaysia 2 jam. Lebih biayanya sama Pak. Kebeletnya susah, kalau misalnya pusat tinggal cari ke WC. Saya udah nggak mau, bukannya sombong, biaya hitung-hitungan sama sekarang ya kan. Tapi menang di foto, saudara kan ada tulisan persiaran gitu kan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama dia sehat jasmani. Orang ada yang sehat jasmani mati bunuh diri loh, betul nggak? Itu yang lagi rame di TV itu jasmaninya sehat semua, ya kan? Yang bapaknya gajinya 81 juta, hartanya 50 miliar. Yang anaknya badannya hebat, jasmani, ketokin orang sampai koma.
Kenapa? Karena rohaninya gak sehat, saudara. Daniel ini juga punya kesehatan rohani. Perhatikan baik-baik nih, dikasih nih makanan yang enak nih. Kalau saya mungkin saya makan kali gitu ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini rohaninya hebat. Dulu bangsa Israel nggak boleh makan babi, nggak boleh minum anggur, kan mereka hidup zaman hukum Taurat. Makanya puji Tuhan ada Tuhan Yesus. Sekarang saya makan babi, entah siang saya makan babi, saudara ya. Walaupun sudah kurus, saya bilang sama Pak Gembala, oh saya kesini lagi masih lama, bulan September, berarti menu hari ini mesti babi, capek makan ikan. Siap katanya kan. Ya, jadi tenang Pak, kalau mau cari-cari jam 10, jam 8 saya masih banyak kosong. Ya. Saya sedikit gini saya lebih semangat ya. Biar nanti kalau saya diundang lagi ujian, saya tanya-tanya dulu soal Daniel. Kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah, ya kan? Mumpung masih murah sewa di sini, mumpung masih belum ada yang gangguin, benar-benar Pak. Ya, kalau udah masuk ke Kanaan Pak, bercocok tanamlah. Bangsa Israel salah masuk Kanaan, menyembah dewa lain, makanya dibuang. Anggaplah ini Kanaan Pak, buat kul saudara, ya kan? Sampai di Kanaan, jangan sampai lagi diambil bangsa lain ya. Kalau diambil, saudara luaskan malah ya kan, ambil satu lantai nih kalau perlu, ya kan. Kalau perlu pendetanya, kalau datang biar nggak telat, Sabtunya suruh tidur di hotel. Jadi nggak bingung jemputnya Pak, makan di bawah, ya kan. Ya tenang aja, saya nggak suka nyusahin, saya dari sendiri. Nggak mungkin minta diskon. Kan pasaran 500, kalau 300 ya nggak apa-apa, saya bayar sendiri. Lu belum kenal gua sih. Saya pelayanan mah nombok biasa, saudara. Tuhan berkati dari tempat lain. Biasa, saudara Pak, jangan undang pendeta yang nanya nanti jemaatnya berapa. Jangan diundang Pak. Jangan undang pendeta yang di mimbar cerita tentang kesusahan hidup. Nggak boleh. Pendeta nggak boleh cerita tentang kesusahan hidup. Dia harus memberi semangat kepada orang yang mendengar bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Jangan pernah undang pendeta bilang, saya itu diberkati Tuhan. Itu dia minta duit sama saudara. Saya dari mulai bulan Covid November pertama, saya udah mesti lempengkan gereja. Jangan pernah kagum dengan pendeta kaya. Karena kalau pendeta kaya dan dia full time, dia banyak bohongnya. Nggak bisa Pak, hidup cuma habis khotbah 1 juta, 2 juta, 1 juta. Nggak bisa beli Alphard Pak, sampai mati bangkit lagi nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi saya mesti ngomong nih saudara, soalnya jangan pernah kagum dengan pendeta yang kaya. Kalau keren boleh, karena keren belum tentu mahal. Kayak saya gini, ini kan beli basar nih, basar, sepatu diskon. Itu kan masalah kepatutan saudara. Jangan pernah kagum lihat pendeta pakai jam ratusan juta. Nggak mungkin saudara, saya hidup melayani Tuhan puluhan tahun. Nggak mungkin kaya saudara, tapi juga nggak mungkin miskin. Cukup saya mau kemana-mana ada aja jalan, nggak perlu nyindir-nyindir. Wah bantu dong pelayanan saya. Jangan Pak Gembala, jangan. Tuhan sediakan. Amin. Kalau ini benar konfirmasi dari Tuhan, jangan pernah Pak. Sorry nih mumpung baru tersinggung, nggak usah undang lagi nggak apa-apa. Dari awal nih, jangan pernah Bapak tunjukin di sini sama jemaat bahwa kita mesti perpanjang sewa. Ayo, jangan pernah Pak. Jangan pernah. Tuhan sediakan. Amin. Gembala dan stafnya. Udah nggak laku gaya-gaya gitu. Nanti jemaat bilang siapa yang suruh lo buka? Lo buka gue yang jadi nyumbang. Males. Dia pindah gereja. Sekarang jemaat seperti restoran loh Pak. Jangan bikin susah mereka. Jangan diinget-ingetin bayar perpuluhan, tapi diingetin mencintai Tuhan, pasti bayar perpuluhan. Gereja tuh nggak boleh kalau minggu pertama jangan lupa ya ditakutin, tingkap-tingkap dimakan belalang. Maaf ya Pak, diajarin benar-benar dikul bagaimana mencintai Tuhan. Nggak perlu diomongin, orang pasti memberi. Kesalahan, maaf nih, kesalahan gereja kita tuh bertahun-tahun kayak gitu. Saya omongin gitu banyak juga gereja nggak ngundang lagi, nggak apa-apa. Saya bilang lu, gua mau datang lo bisikin Pak. Ini kan minggu pertama, tolonglah Pak perpuluhan, nggak sadar jemaat. Gua bilang lu yang sadarin. Masa gua yang ngomong, kalau saya ngomong ntar pada marah Pak pergi dah. Lu mau jadi gembala nggak berani dimarahin dong Pak. Ntar kalau kayak ngomong orang benci sama gua lagi yang kena ya. Saudara benar, saya udah nggak suka begitu. Lebih suka jemaat mumpung segini diajarin bagaimana cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saya dengar tadi sewanya, ini murah banget kan Pak. Kalau di Jakarta nggak dapet Pak, sampai mati bangkit lagi. Jadi ini murah banget, satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Kursinya banyak, tugas kita cuma apa? Tinggikan Tuhan. Jangan cari jemaat Bapak Ibu. Kenapa firman Tuhan bilang gini? Lu tahu lagunya ini kan? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah,
ku di tempat paling belakang. Perhatiin teksnya. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, apa? Semua orang datang kepadanya sekarang. Jangan tarik jemaat, Pak. Yesus tinggikan di tempat ini, Yesus yang tarik jemaat. Amin. Ya. Saudara nggak perlu tarik, saudara perlihatkan Yesus mengubah hidupmu. Orang datang loh kemarin. Gue udah coba gereja mana-mana, gue lihat lu lain. Coba gue mau tes deh ke tempat lu, ya lu tes aja. Ada orang kan nekat ngetes Tuhan gitu, biar orang rasakan ada hadirat Tuhan. Ya, jadi ingat tuh, jangan minta-minta Pak, tapi pertunjukkan bahwa Yesus ada di tempat ini. Filipi 4:19 bilang, Allahku kan memenuhi keperluan menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Nah, kita akan belajar ya, supaya saya soalnya kalau khotbah tuh panjang banget. Udah ditegur sama Bu Gembala, jangan lama-lama, tak telat. Tenang aja, suruh tunggu sana ya. Apa yang harus kita lakukan agar selalu dapat menjaga hati tetap setia? 3 gambar ini menjadi jawaban buat saudara dan saya. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Perhatikan ya kalimatnya. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya persembahkan korban bau-bauan kepadanya. Ini cerita sehari sebelumnya Raja tidur bangun lalu mimpi. Dia ketakutan dengan mimpinya. Ya mungkin raja mimpi seperti lagu dulu, jadi raja sejagat semalam, ya kan? Lalu dipanggil nih, ini orang pintar semua. Ceritain mimpi gua apa? Ya, dia cerita. Raja bilang, lu dari tadi muter-muter aja. Besok lu pada gua bunuh semua. Semua kumpulin orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, bunuh karena nggak ada yang bisa mengartikan mimpi. Raja nggak pernah mantap dengar cerita itu. Lalu Daniel mendengar. Daniel lapor sama asisten, bilang bunuhnya besok aja. Kenapa? Karena hari ini saya mau berdoa sama Tuhan. Mana tahu ada kasih karunia Tuhan artikan. Lalu besoknya dia datang, dia ngomong seperti ini. Dia ngomong, Raja, sorry pakai bahasa Jakarta, lu bakal mati. Nanti raja baru, lu mati. Raja baru, lu mati. Nanti akan ada datang raja yang gak mati-mati. Semua kerajaan dihajar. Dia sedang bernubuat tentang Yesus, saudara. Dan waktu raja dengar itu, ini orang nekat, ini orang berani ngomong gua mati. Tapi jangan-jangan benar, karena manusia itu pasti mati. Akan ada kerajaan yang kekal dan abadi. Makanya raja sujud. Saudara, orang ketemu raja gak dipanggil dibunuh loh, saudara. Datang sendiri. Saudara udah baca kitab Esther kan? Kalau datang gak dipanggil dibunuh. Kalaupun Tuhan raja gak kasih tongkat, mati juga. Tapi raja sujud, bahkan dia bilang mempersembahkan korban. Bau-bauan ini minyak wangi. Saya belum pernah loh khotbah dikasih minyak wangi. Ya kan? Nggak kode, enggak. Saya banyak minyak wangi. Minyak wangi mah beli aja sama si Wan Abut yang isi-isi gula. 3 jam udah wangi. Ngapain beli di mall 1 juta? Kalau udah wanginya udah habis, istri tinggal gini dong. Toilet mah, ngapain semprot lagi? Gitu kan? Jadi kalau ke pesta gampang, bau udah hilang mah, semprot lagi. Gitu. Nah, dari sini saya belajar. Orang yang mau jaga hati, orang yang mau tetap setia. Kalau gereja ini mau jaga hati dan tetap setia, saudara dan saya harus berani menyatakan kebenaran. Daniel itu berani loh ngomong kebenaran. Yesus bahkan jauh setelah Daniel bilang, kalau kau hidup, kau mengerti kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Orang Kristen yang berani ngomong benar, walaupun berisiko sekalipun dia adalah orang yang merdeka. Benar ini harus ukurannya firman Tuhan. Ya, makanya kita semakin hari semakin diubah Tuhan. Dulu orang tua kita nggak benar kita nurut, betul nggak? Sekarang kalau kita nggak benar, anak kita bisa ngomong loh, mama salah, papa salah. Tuh zaman saya umur 57, pak 56, berani ngomong gitu sama orang tua, nggak digampar mujizat. Orang tua kita jam masuk. Saya ingat kok setiap jam 9 dunia dalam berita TV mesti pulang. Sekarang dunia dalam berita baru dandan loh anak-anak. Iya kan? Dulu saya jam 12, ya saya pernah ke disco dong. Jam 11 habis, lagu setengah 12 sudah thank you Mr. DJ pulang. Cuci muka, tidur. Sekarang jam 12 baru datang, pulang jam 4, besoknya kerja. Ya dunia udah berubah. Yang bisa mengubah mereka siapa? Anak-anak Tuhan yang berani ngomong tentang kebenaran.
Jadi Daniel hebat karena dia berani menyatakan kebenaran. Apa dasar Daniel berani menyatakan kebenaran? Mari kita lihat. Hanya orang-orang yang berani seperti Daniel inilah yang luar biasa. Maka berkatalah orang-orang itu, orang Kasdim, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel. Perhatikan baik-baik. Kecuali dalam hal ibadah. Orang Kristen cuma bisa dikalahkan karena ibadah, karena iman. Lihat, cuma sekumpulan kecil aja Natal, digeruduk nggak saudara? Orang Kristen itu siapa bilang minoritas? Kristen itu mayoritas Bapak Ibu. Apa aja yang dibuat orang Kristen selalu menyedot perhatian semua orang. Jangan saudara pikir warga di sini tidak tersedot perhatian bahwa jam 8 mulai ada ibadah lagi. Jangan heran besok setengah 10 gedung sana udah nggak bisa disewa lagi. Kenapa? Karena ada ibu-ibu majelis taklim mulai kumpul. Salatullah, salamullah. Jangan heran Bapak Ibu. Karena untuk menghancurkan saudara dan saya, cuma iman kita yang bisa dicari gara-gara. Nggak ada. Kita bisa berprestasi di kantor seperti Daniel, tapi nggak naik-naik. Kenapa? Karena lu Kristen kan? Tapi tetaplah nyatakan kebenaran. Dikatakan gini, dalam hal ibadahnya, Daniel nggak bisa digoyang. Hanya orang yang konsisten dalam beribadah yang bisa tampil dengan kebenaran. Bapak Ibu, saya ini senang loh kalau gereja baru. Konsisten lah Bapak Ibu. Bapak Ibu, khususnya nih yang jemaat, jangan pernah berpikir kalau gereja rame itu lebih aduhai. No, sorry ya, lu udah lebih 150 aja, gereja lebih banyak gak sehatnya dari sehat. Pak, kalau boleh kursi ini penuh, jangan tambah lagi Pak. Suruh orang sana lagi, lu buka lagi, penuhin segini. Kenapa? Kalau segini kita bisa saling kenal. Gereja itu yang penting persekutuan. Diakonia cuma biasa. Orang gak percaya Tuhan juga bisa diakonia. Diakonia kan kasih beras Pak, kasih minyak. Gak perlu iman saudara. Marturia itu kan gereja tuh kalau orang Batak pasti harus tahu. Marturia, diakonia, koinonia. Marturia itu martir, sampai mati beriman sama Tuhan. Itu yang ribut antar agama di Maluku, di desa-desa. Dia mati loh mempertahankan Yesus. Tapi apakah kelakuannya benar? Enggak. Karena Yesus nggak mengajarkan kita bacok-bacokan untuk iman. Kenapa? Karena mereka nggak beribadah. Yang paling susah dalam ibadah ini namanya dalam kekristenan koinonia, persekutuan susah. Pak, kita di ruangan ini harus levelnya sama loh Pak, kalau persekutuan. Nggak bisa, sorry dari awal saya bilang, kalau ibu ngasih 100 juta, terus ibu ini ngasih 5 juta, Pak Gembala harus menservis sama. Itu namanya persekutuan. Nggak bisa ibu kasih 100, silakan Bu. Yang ini, kunci, gue lihat tokonya banyak aja, gue lihat perpuluhannya cuman setiap nopek, gue kadang-kadang gope. Oh itu Pak, doain tuh Pak, jangan. Persekutuan tuh paling susah. Makanya Paulus bilang, kalau ada orang kaya datang, jangan kau persilakan ke sini orang miskin di belakang. Mulai dari awal Pak, mau yang 1 juta, 100.000, 30.000, harus sama. Makanya gereja tuh kalau udah ribuan, sorry ya, bukan nggak boleh, sulit Pak mau ngomong soal family. Nggak ada. Ini segini enak nih Pak Gembala kenal satu-satu. Nggak repot, Senin datang ke tokonya doa ya. Tokonya juga nggak repot, paling beli bakpao doang ya kan, nggak susah. Terus besok tambah lagi, dibagi 3 kelompok. Persekutuan yang paling susah. Orang kaya kalau batuk aja dikunjungi sama gembala. Kalau orang miskin batuk, kurang air putih tuh, minum air putih, doa. Please, mumpung masih baru, kita perlakukan semua sama. Itu baru namanya keren. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita konsisten dalam beribadah. Perhatikan baik-baik selanjutnya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang dilakukan. Ada masalah, nggak ada masalah, 3 kali sehari dia berdoa. Berarti dia konsisten beribadah Bapak Ibu. Ya, kalau orang Israel sholat 3 kali. Lalu keluarga, ada orang Kristen lewat jeda di tahun 600, keluarlah saudara kita yang hitam-hitam jidatnya itu. Lalu dia bilang kita harus lebih dong dari kaum kafir. Kaum kafir 3 kali, kita harus 5 kali. Makanya dia bilang kita kalau doa 5 kali dekat sekali sama Tuhan. Dia nggak tahu orang Kristen di Mesir sholat sehari 7 kali.
lebih gila lagi saudara. Jadi jangan sok. Nah, kita orang Kristen tidak dihitung sholat dengan 3, 5, 7. Karena apa? Setiap hari kita harus berdoa. Setiap hari nafas itu adalah doa. Ketika kita ngobrol, naik mobil, dengar lagu rohani, ketika kita bilang, oh thank you, terima kasih Tuhan, oh baik, gereja hari ini ibadah, itu doa. Karena doa adalah nafas bagi orang Kristen. Nggak bisa lagi saudara lagi kerja, bentar ya, jam 1 gue mau doa. No, saudara bisa doa duduk dimanapun. Saudara nggak perlu lagi ke Yerusalem. Yerusalem memang kiblat. Yerusalem itu kiblat juga buat orang Muslim, saudara. Semua kiblatnya di Yerusalem dulu. Semua agama turunnya di situ ya, kecuali Buddha dan Hindu. Terus kenapa mereka pindah? Karena memang komunitas Israel itu lebih banyak, lebih dominan. Maka si Ahmad itu pergi naik borak, terbang malam-malam katanya kan, pindahin kiblatnya ke sana. Makanya Yerusalem menjadi kiblat nomor 3 buat mereka. Dan hebatnya orang Israel sekarang dibuka, semua orang Muslim boleh masuk. Dulu dia bilang kita nggak bisa ke sana. Kalau ke sana upahnya 7 kali lebih besar dari ke Mekah. Karena apa? Karena nggak bisa masuk, dijaga oleh Zionis. Nah sekarang dibuka, jadi lebih gede upahnya ke sana daripada ke Mekah. Terus apa untungnya? Tetap orang Israel cuan masuk, ya kan? Itu doang. Kalau dia mah dia nggak peduli, yang penting cian masuk. Ya. Saya nggak pernah kagum sama orang Israel. Benar, kalau ada orang gereja begitu, orang Israel hebat. No, orang Israel sombong, saudara. Kita tuh nggak dianggap manusia sama mereka. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa manusia yang dipilih Tuhan cuma mereka. Nah, itu kesombongan mereka. Jadi mereka anggap kita orang Kristen, yang penting lo bayar, pergi ke sini. Padahal kita datang doain mereka supaya tobat. Tapi hati-hati, terakhir yang banyak masuk surga justru orang yang agamanya Yahudi, Yudaisme, dan yang agamanya Islam. Itu penting itu saudara tahu. Kenapa? Karena mereka sampai saat ini masih mencari Tuhan serius. Kita nggak cari Tuhan lagi. Karena kita sudah dapat Tuhan, kita sombong, nggak ibadah, main judi, korupsi. Mereka masih berdoa sehari 3 kali, sehari 5 kali, cari Tuhan terus. Kita sombongnya minta ampun. Hati-hati, last minute mereka mau mati. Mereka seperti yang di sebelah Yesus bilang, ingat aku di Firdaus. Jangan-jangan nanti mereka yang lebih banyak di surga. Kita kepanasan semua, saling salah-salahan. Lu sih di gereja sok, lu sih di dekat. Karena Tuhan bilang ini, pergilah kau pembuat kejahatan, karena aku gak mengenalmu. Ingat Matius 7:21-23. Oleh karena itu kita harus konsisten jadi orang Kristen. Beribadah serius saudara. Firman Tuhan bilang ini, kerjakan keselamatan. Saudara terima Yesus lahir baru. Hari itu kau tercatat di surga. Hari itu kau mati, kau masuk surga. Persoalannya kita belum mau mati kan? Berarti selama kita belum mau mati, konsistensi beribadah itu penting. Jangan lagi pernah percaya ajaran-ajaran pokoknya lo kalau rajin ibadah ada kantau. Itu menyesatkan. Jangan bu dengar nih semua nih. Jangan pernah kagum sama manusia, kagumlah sama Yesus. Karena pendeta yang saudara kagumi satu ketika mengecewakanmu, engkau bisa murtad. Ada orang dari nggak percaya Yesus, lalu percaya Yesus, dibawa keliling kesaksian mana, terus pendetanya tergelincir, balik lagi ke agama yang lama. Artis-artis seperti itu, kenapa dia balik lagi? Karena dia kecewa dengan para gembala. Oleh karena itu, yuk kalau kau bertobat, jangan lihat Pak Gembala, lihat Yesus yang hidup di gembala ini. Jadi kalau Pak Gembala, saya doain nggak jatuh Pak. Kalau Pak Gembala jatuh, engkau tetap melihat Yesus, maka kau akan tetap ada di sini. Penting, makanya perlu beribadah. Ya, yang ketiga, saudara. Lalu kata mereka kepada raja. Jadi kan orang nggak didapetin kesalahan. Jadi dibuat begini. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi bagaimana mengalahkan Daniel? Di awal dikatakan tidak didapati kesalahan kecuali dalam hal beribadah. Maka dibuatlah patung. Kita juga ada sholatnya. Ya istilah sholat kan bahasa Arab. Jadi setiap bangsa tuh ada jam-jam doa. Orang Kasdim juga ada. Kalau jam 12 siang bunyi lonceng, teng, semua yang lagi kerja harus diam nyembah. Lalu dia bilang, Daniel nggak mau tuanku raja. Dia harus dibunuh dong sesuai dengan undang-undang. Maka dikatakan sedihlah raja. Saya suka bayangin ini Ahok di penjara, Jokowi sedih. Seperti itu saudara. Saya bayangin betul. Saudara, saya nggak peduli mau Ahok kawin lagi, ibu-ibu pada ribut Ahok kawin lagi. Saya lebih peduli yang ini cara kerja dia, begitu kan? Nah, ini penting sekali. Dan dalam ibadahnya dia masuk penjara. Soal nanti di penjara dia tukar tambah pasangan, saya nggak ngerti. Karena saudara juga suka tukar tambah handphone kan, gitu kan? Mungkin dia pikir pasangan kayak handphone ya. Nah, lihat perhatikan baik-baik. Lalu raja bilang ini, masa sih kok harus bunuh Daniel? Nggak bisa, tuanku raja sudah buat ini. Inilah yang menarik saudara. Besoknya raja bangun.
raja tuh berdoa loh, puasa loh buat Daniel. Makanya saya bilang, orang yang gak percaya Yesus doa, ya Tuhan mah adil, dengar aja. Soal diterima enggak urusan lain. Apakah orang di luar Kristen diberkati? Diberkati saudara. Mereka punya matahari yang sama, hujan yang sama. Orang di luar Kristen kalau jujur kerja kaya loh saudara. Orang Kristen malas kerja ya miskin. Ya udah sama aja. Cuma yang membedakan kita punya jaminan keselamatan. Itulah sebabnya dibilang kita lebih daripada pemenang. Menang di bumi, menang ke sorga. Mereka menang di bumi, belum tentu menang ke surga. Jadi mereka juga berdoa, minta belas kasihan. Di zaman itu nggak ada agama Kristen. Di zaman itu hanya ada satu Allah, namanya Yahweh, Elohim, El Shaddai. Hanya bangsa Israel dipilih untuk menceritakan tentang keagungan Tuhan. Lalu mereka sedang mencari dan berdoa. Dan hebatnya Daniel, waktu pagi-pagi raja tanya, Daniel di mana? Bayangkan Pak Gembala, kalau Pak Gembala hukum saya di ruangan 2 hari 2 malam bareng ular piton, ular sanca. Terus Bapak ketok, woi pendeta masih hidup lu? Saya akan bilang apa? Biar lu tahu Gembala ya, lu main-main sama gua, Tuhan gua tuh hebat. Lihat gua gak mati. Rata-rata orang pasti akan begitu Pak. Orang kalau dikecilkan, lalu orang yang mengecilkan kita akan pasang kera dan bilang sombongnya minta ampun. Tapi Daniel enggak loh. Daniel masih hidup enggak? Kan dia mesti bilang, Nebukadnezar, kan gua udah bilang, lu jangan main-main sama gua. Enggak loh. Dia bilang, kekallah hidupmu. Bayangin, disakitin, dilempar ke singa, masih bilang, kekallah rajaku. Wah hebat banget. Itu orang benar-benar digenapi Yesus bilang, taruh bara di kepala saudara. Nah perhatikan ayat 22. Allah pun telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga di hadapan Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan. Ada 2 tindakan yang menyebabkan mulut singa itu stop. Yang pertama, dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Banyak orang gak bersalah di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia luar biasa. Itu yang namanya orang-orang munafik. Di gereja gak ada salahnya, memuji oke, kolekte oke, nyatet firman oke, semua. Begitu keluar kebun binatang, nyet, jing, apalagi macam kecoa, semua disebutin. Sampai orang bingung, lu kok bingung di gereja lu rapi, giliran hari Senin karyawan lu mas nyet, ya, cing, jing, itu keluar tuh jenis-jenis binatang yang kalau kuali tuh enak banget. Tapi kalau dikeluarin dengan keadaan marah jadi nggak enak ya kan. Nah lihat saudara, yang kedua dia juga nggak buat salah. Makanya dia kalau bahasa saudara kita hablumi nanas, hablumi apa tuh yang gitu ya, kesana benar, kesini dia benar. Apakah saudara kesana benar hari ini? Semua benar ke Tuhan kita. Tapi ke manusia, kalau mau tahu saudara benar atas bawah, ayo rame-rame kita sekarang ke Ragunan, kita masuk kandang singa, mati nggak? Oh ya kan, kata boy ada macan mas boy, ya kan? Nah itu namanya mencobai Tuhan, nggak boleh saudara ya. Lihat, dia tidak salah sama Tuhan, dia mengerjakan seperti firman Tuhan di atas, tidak didapati kesalahan. Nggak ada lagi cara jalan Tuhan untuk menolak, tidak menolong Daniel. Kita bikin Tuhan seperti itu saudara, bikin Tuhan melihat kita gini, nggak bisa, gue nggak bisa tahan berkat sama ini orang. Ini orang luar biasa banget, setia, ya kan? Berkat bukan duit aja loh saudara, kesehatan, anak kita bisa sekolah lulus dengan baik. Tolong keluarin dari kepala berkat tentang duit, karena nanti itu bisa rusak. Ya berkat itu makan pecel lele berdua, 2 pecel lele berempat bisa happy, dibanding saudara makan di Shangri-La 500.000 pakai berantem. Nah berkat itu duit dompet udah kulit ketemu kulit, isinya cuma KTP sama kartu vaksin, bisa tetap ketawa. Nah itu berkat. Tapi duit lo banyak kok, duit lo banyak, kerjanya lo berkelahi terus, itu bukan berkat. Ya, kerjanya males tapi kaya, lihat bininya besok pagi kalau matanya bengkak pasti jaga lilin, suaminya babi ngepet. Karena hanya orang yang bekerja yang bisa beli mobil. Kalau nggak kerja beli mobil bohong, babi ngepet tuh Pak, bahaya ya kan, istri suster ngesot. Nah saudara lihat, sekarang pertanyaannya adalah, Daniel ini adalah orang yang percaya pada penyertaan Tuhan. Ibu bapak, secara khusus gembala dan staf pastoral, kalau memang ini konfirmasi dari Tuhan, dia pasti menyertai saudara. Ibadah ini akan terus ada. Kalau Tuhan buka pintu, yang bisa tutup pintu cuma Tuhan. Nggak ada lagi. Pokoknya kalau dari Tuhan, dia menyertai. Penyertaan Tuhan sempurna, rancangannya penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ya ini nih saudara. Jadi lihat, kenapa Daniel bisa berani ngomong kebenaran? Karena fondasinya kuat, dia beribadah.
Orang yang fondasinya kuat beribadah tidak akan pernah dikuasai oleh kekhawatiran. Saya selalu bilang manusia khawatir itu biasa aja, tapi tidak boleh menguasai. Khawatir wajar dong. Kalau saya tadi bangunnya jam 7, saya khawatir terlambat, itu wajar. Nah, supaya saya tidak dikuasai kekhawatiran, saya harus bangun setengah 6, begitu. Jadi jangan pernah kasih ruang pada ketakutan dalam hidup ini. Daniel takut, emang Daniel dilempar ke kandang singa ada tulisan, maka Daniel teriak didorong-dorong, nggak mau didorong-dorong. Enggak, dia masuk aja. Kalau emang gue mesti mati ya mati. Tapi Tuhan melihat sama Tuhan nggak salah, sama raja nggak salah, nggak ada alasan dong untuk membunuh ini orang. Orang ini harus kita pakai untuk menceritakan kebenaran. Dan tahukah saudara, Nebukadnezar dan Kasdim itu untuk masa kini ya bangsa kita, saudara. Siapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Ya saudara dan saya. Saudara dan saya sekarang sedang berada di Kasdim. Bangsa yang gak mengenal Tuhan. Bangsa yang akan mencari kesalahan saudara karena iman saudara. Tetapi kalau aku tidak bersalah sama Tuhanku, aku gak bersalah sama bangsa ini, biar kata singa yang begitu besar ya, di dalam bisnis ibu ada singa yang siap menerkam. Makanya ada firman Tuhan, hati-hatilah, dosa itu, setan itu seperti singa lapar yang mengaum-ngaum siap menerkam saudara. Dan saya percaya hari ini, saudara dan saya, setajam apapun taring singa dunia ini, nggak akan pernah mengganggu saudara. Saya bahkan di awal Januari selalu bilang, kalau ada yang YouTube sampai nama Pak Jokowi, sama Ibu Sri Mulyani, sama Bapak Luhut Panjaitan yang bilang katanya dunia tahun 2023 lebih jahat, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Saya pilih Jokowi saudara, tapi kalau prinsip ini saya berbeda. Kenapa? Saya hanya bilang begini, dunia punya cerita sendiri, orang Kristen punya cerita sendiri. Dunia boleh makin kejam segala macam, orang Kristen tidak akan pernah lari dari janji Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya kan? Karena aku tidak pernah merancangkan kesusahan, kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan. Jadi bagi saya, krisis mau kayak apapun, terbukti selama COVID dari Maret 2020 sampai sekarang, timbang berat badan tidak ada yang turun, kecuali saya karena daya. Itu membuktikan orang Kristen tetap makan. Siapa bilang krisis itu berat? Kalau krisis itu membuat berat, hari ini tidak ada ibadah di tempat ini. Sanggup bayar kan? Sanggup. Jadi buat saya, orang Kristen punya cerita sendiri. Benar, dunia katanya makin berat, tapi orang Kristen dagang tetap ada kantau. Mungkin kagak COVID dulu kantaunya caktun 10. Sekarang kantaunya gotun 5, tapi masih untung. Yang bikin gak tau malu kita kurang ajar, kita ngeluh. Sekarang cuannya dikit. Nah, tolong kalau di sini ada yang dagang bilang cuannya dikit, bertobat lo, sadar. Masih ada kata cuan, berarti masih ada lebih. Ya, jadi disinilah Tuhan mau kasih keseimbangan. Dulu untung lo 10, toko sebelah nggak ada. Sekarang untung lo 5, sebelah ada untung 2 toko, 3 dan 2. Itulah rancangan orang Kristen. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Jadi hari ini kita belajar jaga hati tetap setia akan terjadi dalam hidup jika kita selalu bersikap 3 prinsip sederhana. Sayang kita nggak bisa foto bareng ya saudara ya.